Apakah hukum sholat orang yang tidak berniat? Jawabannya, tidak sah. Karena semua hal atau amal mesti diawali dengan niat. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dani Dolor, kembali lagi ke channel Dani Dolor. Terima kasih untuk semua yang telah bantu channel Dani Dolor sampai saat ini, yang telah mendukungnya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih banyak. Semoga itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Karenanya kita bisa beraktivitas lagi saat dalam satu hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan baik di muka bumi ini. Oke sahabat dan Dolor. Jadi kita akan video ini akan membahas lagi 77 tanya jawab mengenai sholat yang disusun oleh Haji Ustadz Abdul Somad LCMA. Kemarin video kemarin sudah kita bahas 6 pertanyaan. Jadi hari ini kita tinggal nyambung lagi ya, pertanyaan yang ketujuh. Jadi yang kemarin sudah kita bahas. Sahabat-sahabat yang belum nonton part satunya, silakan klik di tombol di sini, sudah kita sediain linknya. Silakan klik, tonton yang part 1, dan habis selesai part satunya silakan ke channel ini lagi untuk melanjutkan ke part 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat dan Dolor, jadi PDF ini disusun oleh Haji Ustadz Abdul Somad LCMA. Oke, kita akan lanjut lagi ke hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum sholat berjamaah ke masjid? Aduh, salah pula. Oke, lanjut pertanyaan ketujuh. Apakah hukum perempuan sholat berjamaah ke masjid? Jawabannya, ada 2 hadis yang berbeda. Hadis yang pertama yang artinya dari Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat perempuan di dalam bait lebih baik daripada salatnya di dalam hujr. Salat perempuan di dalam makdah lebih baik daripada salatnya di dalam bait. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik salat di tempat yang jauh dari keramaian. Hadis kedua yang artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Ada juga pendapat Imam An-Nawawi yang artinya, jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian yang tidak membangkitkan nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu larang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Hadis ini dan yang semakna dengan jelas bahwa perempuan tidak dilarang ke masjid, akan tetapi dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dari hadis-hadis, yaitu tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, tidak berhias berlebihan, tidak memakai gelang kaki yang perdengarkan suaranya, tidak memakai pakaian terlalu mewah, tidak bercampur aduk dengan laki-laki, dan tidak mudah belia. Ada lagi pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Perempuan bisa keluar rumah, ke sekolah, kampus, pasar, dan lainnya. Akan tetapi, tetap dilarang untuk pergi ke tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid. Saya menyuruhkan tanpa rasa sungkan, berikanlah kesempatan kepada perempuan di rumah Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat, dan mendalami agama Islam.
boleh memberikan kesempatan bagi mereka selama tidak dalam perbuatan maksiat dan sesuatu yang meragukan. Selama kaum perempuan keluar rumah dalam keadaan menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena tabarruj bersolek ala jahiliyah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah pertanyaan yang ketujuh. Lanjut lagi, kita pertanyaan ke-8. Bagaimanakah cara meluruskan shaf? Jawabannya, yang artinya dari Anas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, luruskanlah shaf barisan kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakang pundakku. Salah seorang kami merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, kakinya dengan kaki sahabatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rapat dan putusnya shaf bukan hanya sekedar barisan sholat, akan tetapi kaitannya dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menyambungkan shaf, maka Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad dan Al-Hakim. Shaf juga berkaitan dengan hati orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeriksa celah-celah shaf dari suatu sisi ke satu lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap dada dan bahu kami seraya berkata, jangan sampai tidak lurus menyebabkan hati kamu berselisih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk saf-saf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Makna salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah limpahan rahmat dan ridhonya. Makna salawat dari malaikat adalah permohonan ampunan. Itu pertanyaan yang ke-8. Oke sahabat dan bidulur, lanjut lagi kita ke pertanyaan ke-9. Bagaimanakah posisi shaf anak kecil? Jawabannya, dari Anas bin Malik, ia berkata, saya sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Kami di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang artinya anak kecil bersama lelaki baligh berada satu shaf. Perempuan berada di belakang shaf laki-laki. Perempuan berdiri satu shaf sendirian jika tidak ada perempuan lain bersamanya. Akan tetapi, jika dikhawatirkan anak kecil tersebut tidak suci, maka diposisikan pada shaf di belakang laki-laki baligh. Ada hadis yang berbunyi, yaitu artinya sebaiknya shaf anak-anak diposisikan di belakang shaf laki-laki yang telah baligh. Akan tetapi jika dikhawatirkan mereka mengganggu orang yang sholat satu shaf laki-laki baligh tidak sempurna, maka anak-anak itu satu shaf dengan shaf laki-laki baligh. Itu tidak memutuskan shaf jika mereka telah mumayyiz dan suci. Kemungkinan mereka tidak suci sangat jauh. Imam mesti mengingatkan anak-anak tentang kesuciannya, sholat dan adab yang mesti dijaga di dalam masjid. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan ke-9. Lanjut lagi, kita pertanyaan ke-10 ya sahabat dan bidulur. Apakah hukum sholat orang yang tidak berniat? Jawabannya, tidak sah. Karena semua hal atau amal mesti diawali dengan niat, sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, yang artinya, sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lanjut lagi, hadis pertanyaan ke-11. Apakah hukum melapaskan niat? Nih sahabat, jadi masih bingung kan niat itu dilapaskan atau di dalam hati? Jadi pertanyaannya, apakah hukum melapaskan niat? Jawabannya, dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi,
menyebutkan dalam al-fiqih dalam al-fiqih a'la al-mazahib al-bara'ah, yang artinya sesungguhnya yang dianggap dalam niat itu adalah dalam hati. Ucapan lidah bukanlah niat, akan tetapi membantu untuk mengingatkan hati. Kekeliruan pada lidah tidak memudaratkan selama niat hati itu benar. Hukum ini disepakati kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, lihat menurut kedua mazhab ini pada footnote. Mazhab Maliki dan Hanafi melapaskan niat tidak disyariatkan dalam sholat kecuali jika orang yang sholat itu was-was. Mazhab Maliki melapaskan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak was-was. Dianjurkan melapaskan niat bagi orang yang was-was dalam sholatnya. Mazhab Hanafi melapaskan niat itu bid'ah, dianggap baik untuk menolak was-was. Itu dari pendapat imam-imam terdahulu. Selanjutnya pertanyaan ke-12. Bilahkah waktu berniat? Pasti sahabat masih bingung, dan Al-Fakir ini juga masih bingung. Sama-sama belajar dan simak dalam video ini. Pertanyaan ke-12, bilahkah waktu berniat? Jawabannya, 3 mazhab sepakat, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, bahwa sah hukumnya jika niat mendahului takbiratul ihram dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Jika ada bagian dari takbiratul ihram yang kosong dari niat, maka sholat itu batal. Itu pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i ini nih, takbiratul ihram itu bersamaan dengan niat, atau niat itu bersamaan dengan takbir. Itu pendapat dari mazhab Syafi'i. Pertanyaan ke-13. Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Jadi sahabat, kita sering di atas kepala mengangkat takbir, ada sebatas pundak, ada sebatas telinga kita mengangkat takbir. Jadi ini ada pertanyaannya. Apakah batasan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Jawabannya, ada 2 batasan menurut sunnah. Pertama, mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan daun telinga berdasarkan hadis. Jadi yang pertama ini mengangkat sejajar dengan daun telinga. Dari hadis yang berbunyi dari Malik bin Al-Huwairid, apabila Rasulullah SAW bertakbir, ia mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya. Ini cara pertama menurut sunnah. Ketika ruku, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ruku pun Rasulullah pas mau ruku, dia mengangkat lagi tangannya sejajar dengan telinga. Itu yang pertama. Ketika bangkit ruku, Rasulullah SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Yang artinya, beliau melakukan seperti itu, mengangkat tangan hingga sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Muslim. Itu yang cara pertama. Jadi sahabat yang angkat sejajar dengan telinga itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cara kedua, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu berdasarkan hadis. Jadi cara kedua ini mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi sahabat yang sholatnya mengangkat dengan sejajar dengan bahu itu mengikuti sunnah juga. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka mengawali sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada 2 cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, diangkat sejajar dengan daun telinga. Itu takbir ya. Setiap dia mengangkat takbir sejajar dengan daun telinga. Kedua, mengangkat sejajar dengan bahu. Jadi sahabat yang mau mengikuti sunnah, silakan dicontoh dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Lanjut lagi, pertanyaan yang ke-14.
berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam sholat? Tuh, jadi sahabat masih bertanya-tanya kan, berapa kali kita mengangkat takbir ini dalam sholat? Jawabannya mengangkat kedua tangan pada 4 posisi. Jadi ada 4 sahabat mengangkat. Jangan kita sholat kita angkat terus tangan kita takbir, jangan. Karena disunahkan ada mengangkat kedua tangannya pada 4 posisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi orang yang tidak takbiratul ihram itu tidak mengikuti sunnah, karena itu cara pertama mengangkat takbiratul ihram, yaitu mengangkat sejajar dengan telinga, kedua sejajar dengan bahu. Oke, yang kedua ketika akan ruku. Jadi ketika akan ruku itu kita akan mengangkat, kita harus mengangkat malah. Itu pas akan ruku. Yang ketiga ketika bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kita angkat kedua tangan kita. Yang keempat, yang terakhir, ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi cuma 4 posisi ini kita disunahkan untuk mengangkat tangan untuk takbir. Itu ada 4 gerakan. Jadi sahabat yang selama ini setiap bangun dari sujud langsung berdiri dan langsung angkat takbir, terus setiap sujud langsung berdiri angkat takbir, perbaiki, karena sudah dijelaskan dari video ini yang disusun oleh Ustadz Abdul Somad LCMA yang ditulisnya di PDF ini. Lanjut lagi, berdasarkan hadis. Jadi 4 ini berdasarkan hadis, yang artinya dari An-Nafi, sesungguhnya apabila Ibnu Umar memulai sholat, ia bertakbir dan mengangkatkan kedua tangannya. Ketika ruku, ia mengangkat kedua tangannya. Ketika ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, ia mengangkat kedua tangannya. Ketika bangun dari 2 rakaat tasyahud awal, ia mengangkat kedua tangannya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sahabat yang selama ini belum tahu berapa kali angkat takbir, yaitu jawabannya ada 4 kali. Begitupun sholat-sholat apapun, sholat sunnah itu 4 kali. Kecuali ibaratkan kalau kita sholat sunnah nih, karena cuma ada 1 tasyahud akhir, jadi cuma 3 kali dong. Karena tasyahud yang kedua itu untuk 4 rakaat atau 3 rakaat seperti sholat maghrib. Lanjut lagi, pertanyaan ke-15. Oke sahabat, sebelumnya sebenarnya semakin menambah wawasan kita membaca buku atau PDF yang dikarang atau ditulis oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Rajin-rajin membaca supaya ilmu kita bertambah. Jangan sampai kita, wah aku udah bisa nih, untuk apa belajar lagi sholat? Kan aku udah bisa. Nah, jadi kita perlu tahu kan, sahabat, kita baru tahu kan berapa kali angkat takbir, bagaimana sunnahnya angkat takbir. Jadi kita baru tahu kan? Iya, kita sama-sama belajar di video ini. Lanjut lagi, pertanyaan ke-15. Bagaimanakah letak tangan dan jemari-jemari? Nah, tuh pertanyaan ke-15. Bagaimanakah letak tangan dan jari jemari? Jawabannya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan hadis riwayat Sahal bin Sa'ad. Jadi sahabat yang meletakkan tangan kiri di atas itu salah. Seharusnya di tangan kanan di atas. Ada hadis yang berbunyi artinya, manusia diperintahkan agar laki-laki meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun posisi jari jemari, berikut pendapat beberapa mazhab. Mazhab Hanbali dan Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau mendekatinya. Jadi seperti ini sahabat. Dari mazhab Hanbali dan Syafi'i. Mazhab Hanafi meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Seperti ini sahabat. Bagi laki-laki, melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Sedangkan bagi perempuan, cukup meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada,
telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri tanpa melingkarkan jari kelingking dan jempol. Jadi ini posisi perempuan, ini mazhab Hanafi, ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki dilingkarkan seperti ini sahabat. Jadi kayak memegang erat ini tangannya. Nih, posisinya kelingking meratkan dan jempol mengeratkan. Sebaliknya perempuan cukup meletakkan sini seperti ini. Mazhab Hanafi dan Hambali meletakkan tangan di bawah pusar. Berdasarkan hadis dari Ali berkata, berdasarkan sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah pusar. Jadi mazhab Hanafi dan Hambali ini di bawah pusar sahabat. Di bawah sini pusar kita, di sini, di bawah. Itu mazhab Hanafi dan Hambali. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, sedangkan kita bermazhab Syafi'i dianjurkan memposisikan kedua tangan tersebut di bawah dada, di atas pusar, miring ke kiri karena hati berada di posisi tersebut. Maka kedua tangan berada pada anggota tubuh yang paling mulia. Mengamalkan hadis Wa'il bin Hujr. Saya melihat Rasulullah SAW sholat. Ia meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Salah satu tangannya di atas yang lain. Didukung hadis lain riwayat Ibnu Khuzaimah tentang meletakkan kedua tangan menurut cara ini. Oke sahabat, itu jadi mazhab Syafi'i itu dianjurkan memposisikan kedua tangannya tersebut di bawah dada, di atas pusar. Jadi kita dianjurkan untuk di tengah-tengah. Untuk teman-teman yang bermazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar, miring ke kiri. Posisi tersebut agak miring ke kiri ya sahabat, itu mazhab Syafi'i. Kedua tangannya berada pada anggota tubuh yang paling mulia. Mengamalkan hadis Al-Wa'il bin Hujr. Saya melihat Rasulullah SAW sholat, ia meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, salah satu tangannya di atas yang lain. Didukung hadis lain riwayat Ibnu Khuzaimah tentang meletakkan kedua tangan menurut cara ini. Oke, selanjutnya mazhab Maliki. Untuk sahabat yang bermazhab Maliki dianjurkan melepaskan tangan di bersedekap dalam sholat dengan lentur, bukan dengan kuat. Tidak pula mendorong orang yang berada di depan karena akan menghilangkan khusyuk. Boleh bersedekap dengan memposisikan tangan di atas dada pada sholat sunat, karena boleh bersandar tanpa darurat. Makruh bersedekap pada sholat wajib, karena orang yang bersedekap itu seperti olah-olah ia bersandar. Jika seseorang melakukannya bukan untuk bersandar, akan tetapi karena ingin mengikuti sunnah, maka tidak makruh. Demikian juga ia melakukannya tidak dengan niat apa-apa. Pendapat yang rajih atau kuat dan yang terpilih bagi saya, Syekh Wahbah Al-Zuhaili, adalah pendapat jumhur mayoritas ulama meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Inilah yang disepakati. Adapun hakikat mazhab Maliki yang ditetapkan itu adalah untuk memerangi perbuatan orang yang tidak mengikuti sunnah, yaitu perbuatan mereka yang bersedekap untuk tujuan bersandar, atau untuk memerangi keyakinan yang rusak, yaitu prasangka orang awam bahwa bersedekap itu hukumnya wajib. Jadi sahabat, itu sudah disebutkan 4 mazhab ya, cara meletakkan jari jemari atau bersedekap kita, atau meletakkan tangan di mana posisinya. Untuk sahabat yang mazhab Syafi'i, dia sedikit sebelah kiri bersedekapnya karena hati di posisi sebelah kiri. Lanjut lagi sahabat, pertanyaan ke-16. Oke sahabat, ini pertanyaan yang terakhir ya. Nanti video selanjutnya kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih menambah wawasan, menambah ilmu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini singkat, lanjut lagi kita pertanyaan ke-16. Apakah hukum membaca doa iftitah? Nah, bagi sahabat-sahabat ini, apakah hukum membaca doa iftitah? Jadi sahabat yang belum hafal iftitah pasti senang, wah moga aja ini sunnah atau nggak terlalu dianjurkan.
Jawabannya, yang pertama dari mazhab Maliki, makruh hukumnya membaca doa iftitah. Orang yang melaksanakan sholat langsung bertakbir dan membaca Al-Fatihah berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar mengawali sholat dengan Alhamdulillahirobbil alamin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jumhur ulama, sunat hukumnya membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama. Ini pendapat yang rajih atau yang kuat. Menurut saya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bentuk doa iftitah ini banyak doa. Pilihan menurut mazhab Hanafi dan Hambali adalah yang artinya, atau kita bacakan bahasa Arabnya, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, yang artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan pujianmu, maha suci namamu, dan maha tinggi keagunganmu, tiada Tuhan selain engkau. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali sholat, beliau membaca, maha suci engkau ya Allah, dengan pujianmu, maha suci namamu, dan maha tinggi keagunganmu, tiada Tuhan selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Daraqutni. Dari riwayat Anas, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Zaid, Muslim, dan dalam sahihnya Umar membaca doa ini dengan cara jahar. Nail At-Tawtar 2-195. Pendapat pilihan dalam mazhab Syafi'i adalah bentuk doa wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku condong kepada kebenaran, berserah diri kepadanya. Aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dalam kurung Muslim. Berdasarkan riwayat dari Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dinyatakan sahih oleh At-Tirmizi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Itu pertanyaan ke-16 dan yang terakhir untuk video ini, sahabat. Jadi doa iftitah itu untuk sahabat-sahabat yang bermazhab Syafi'i itu adalah sunnah. Dan untuk sahabat yang bermazhab Maliki, makruh hukumnya membaca doa iftitah. Silakan sahabat yang bermazhab Syafi'i baca doa iftitahnya, itu adalah sunnah. Tapi bermazhab lain ada yang jumhur ulama sunnat hukumnya membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi sahabat, kita telah bahas juga dalam video ini bagaimana pertama kita mengangkat kedua takbir dan melapaskan niat di mana posisi mengangkat takbir itu, atau sejajar dengan daun telinga pertama, kedua sejajar dengan bahu. Kita juga bahas berapa kali takbir ratul ihram dalam sholat dan apa hukumnya membaca doa iftitah. Dan untuk sahabat yang telah setia dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Untuk sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin mendukung channel ini, caranya sangat mudah. Tinggal klik tombol subscribe, like, komen, apabila perlu di-share kepada teman-temannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan, salah kalimat, salah penyebutan periwayat, saya mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Kitonian.